Untung saja Nabi Ibrahim alaihissalam rela dan redanya luar biasa, sehingga Allah melihat ketika ketaatannya itu luar biasa. Allah ganti dengan binatang ternak. Binatang ternak itu ada sekarang bersama kita. Ikutlah bapak saudara-saudara, daftarkanlah nama. Tadi ada jemaah yang bertanya di sebuah tempat, bolehkah didaftarkan orang yang sudah meninggal dunia? Saya jawab, yang meninggal dunia itu kan bapaknya, yang hidup anaknya. Anak itu apapun yang dia lakukan akan sampai kebaikan itu kepada orang tuanya. Lalu beliau sanggah saya, bukankah yang sudah meninggal itu sudah putus hubungannya amalnya? Betul, tapi anaknya tak pernah putus. Tak pernah putus, karena sang anak ini selalu berdoa. Idza matabnu adam yang qata'a amalu illa min salasin, shadaqah jariyah, au ilmin yantafa'u bi, aw waladin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka bahagian daripada doa anaknya itu adalah bahagian membuat orang tuanya ikut berkorban kembali. Lalu kata beliau, kalau begitu berarti benar anak saya ingin mendaftarkan nama ayahnya. Silakan. Tapi penitia tetap diberitahu siapa yang dihubungi. Karena yang almarhum sudah berpulang ke rahmatullah, tentu yang bayar harus ada anaknya. Bikin pula nama anaknya di belakang. Jemaah dirahmati Allah, ini anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, yang tak pernah puas merasa baik kepada orang tuanya ketika hidup, tapi sudah berpulang ke rahmatullah pun orang tuanya tetap ia lakukan kebaikan untuk mengirimkan doa itu. Mudah-mudahan kita semangat untuk berkorban bersama Bapak saudara-saudara. Hari ini Allah berikan kesempatan itu, besok belum tentu Allah berikan. Oleh sebab itu, yang mengetahui mampu tidaknya adalah kita sendiri, dan sudah menjadi rutinitas sepertinya di beberapa tempat. Ketika orang sudah mengikuti kurban tahun ini, maka tahun esok biasanya dia ikut pula, dan tahun berikutnya dia ikut pula. Dia tak akan pernah putus. Begitu nikmatnya ketika menjadi orang yang sudah pernah merasa menjadi peserta kurban itu. Alhamdulillahilladzi man tawakkal alaihi bi sidqi niyyati kafahu wa man tawakkal ilaihi bittiba'an bi syari'ati Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal balaghul mubin. Wa qala Allah ta'ala fi suratul ukhra, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya hidup tatkala kita menyadari bahwa kita tidak mampu melakukan apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwa kita tidak bisa mencipta sesuatu tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tidak ada kemampuan kita
kecuali izin dari Allah. Maka apapun kondisi dan posisi kita hari ini, itu adalah karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah posisi itu, syukurilah kondisi itu, agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang merasa hidup penuh dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selalulah berucap alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin fi kulli hal. Untuk Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nantiasa kita berselawat dan bersalam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim alaihi. Kita rindu bertemu dengan Rasul kita. Kita ingin suatu hari nanti betul duduk bersama beliau, sama-sama di Jannatul Na'im, sama-sama mendapatkan kenikmatan surga. Oleh sebab itu tidak cukup hanya dengan harapan, tapi mesti kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasul, kita lakukan, kita amalkan. Inilah yang dikatakan perjuangan untuk mengikuti perjalanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui khutbah ini khatib berwasiat untuk diri khatib dan untuk kita bersama, untuk nasihat takwa atau wasiat takwa. Marilah kita selalu menambah ilmu kita, karena dengan ilmu itu mengantar kita untuk bahagia, karena ilmu itu yang mengantar kita untuk selamat, karena ilmu itu yang mempertemukan kita nanti dengan orang-orang soleh, dengan para rasul, dengan Nabi Muhammad SAW di surga insyaallah. Jamaah dirahmati Allah, judul khutbah kita pada kesempatan ini adalah berkurban karena Allah. Selesai kita menunaikan ibadah puasa, maka kebaikan kita sudah cukup banyak kita dapatkan. Jika ingin melihat orang Islam itu tunduk dan patuh kepada Allah, lihatlah mereka di bulan Ramadan. Karena orang-orang Islam itu di bulan Ramadan dia kembali ke fitrahnya. Fitrah itu kesuciannya, di atas fitrah itu dia dicipta, di atas fitrah itulah kita diterima oleh orang tua kita di muka bumi ini. Maka fitrah itu sudah kita perlihatkan selama Ramadan. Kita betul-betul berpuasa, bukan hanya di siang hari, tapi juga di malam hari kita tegakkan malam Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita ukir yang banyak itu, insya Allah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Insyaallah digugurkan dosa-dosa kita yang sudah berlalu. Tapi bukan cukup hanya hari itu saja. Kita dituntut terus. Orang yang bertakwa itu senantiasa dituntut untuk berbuat yang lebih baik. Maka hari ini kita dihadapkan lagi, dipanggil lagi dengan panggilan yang luar biasa. Panggilannya adalah berbagi harta, berkurban. Ketika kita membaca surah As-Saffat ayat 103, maka kurban yang pernah diberikan oleh Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan binatang kurban, tapi anak kesayangan beliau. Tatkala kita membaca ayat itu di ayat 103, falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya sudah berserah diri kepada Allah, Ibrahim sudah meletakkan pelipis anaknya, sudah disandarkan untuk disembelih. Luar biasa. Ini adalah penyerahan yang luar biasa yang diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena Allah sudah menyampaikan melalui wahyu bermimpi Nabi Ibrahim ini berkali-kali. 3 kali ia bermimpi. Maka mimpi ini ternyata mimpi yang shadiq, mimpi yang benar, bukan mimpi yang dibayang-bayangi oleh syaitan laknatullah. Mimpi ini yang pada akhirnya disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berpikir Nabi Ibrahim alaihissalam secara kemanusiaan menyampaikan, tapi pada akhirnya karena ini adalah perintah Allah, beliau sampaikan kepada anaknya, kepada istrinya Siti Hajar. Ketika dia mengatakan kepada anaknya, jawaban anaknya itu luar biasa. Falamma balaghu ma'ahu sa'ya qala,
Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abat if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Disampaikan ke anaknya, wahai anakku, sungguh aku telah melihat dalam mimpiku aku diperintah Allah menyembelihmu. Bagaimana kira-kira menurut pendapatmu, hai anakku? Anak yang luar biasa, yang memang sudah mendapatkan didikan yang luar biasa, mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, if'al ma tu'mar. Lakukan ya apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan menemukanku dalam keadaan sabar. Maka dengan kesabaran ini jamaah dirahmati Allah, mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka tatkala keduanya sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam, Ismail sudah meletakkan pipinya, sudah disandarkan pipinya, siap untuk disembelih. Maka tatkala itu Allah memanggil, wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka kami panggil, wahai Ibrahim. Qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan apa yang engkau lihat dalam mimpimu. Masya Allah. Maka engkau pantas najzil muhsinin. Kami akan memberikan balasan yang luar biasa kepadamu karena engkau sudah berbuat baik. Jamaah dirahmati Allah, anak yang dicinta, anak yang disayang dikurbankan. Karena itu perintah, karena itu permintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasannya itu, maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna hadzal huwal balaul mubin. Ini betul-betul ujian yang sangat berat sekali. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam bisa menempuh ujian itu, bisa menyelamatkannya sehingga diganti. Wa fadainahu bizibhin azim. Lalu kami gantilah sembelihannya itu, kurbannya itu dengan binatang ternak yang besar. Jamaah dirahmati Allah. Lalu kepada kita tidak dituntut sejauh itu. Kenapa? Karena sudah digantikan oleh Ismail alaihissalam. Kerelaan Nabi Ismail, kerelaan Nabi Ibrahim, kerelaan dari keluarga Nabi Ibrahim menggantikan sembelihan itu menjadi bizibhin azim, dengan binatang ternak yang besar. Sekarang binatang ternak yang besar itu sampailah kepada kita. Apa itu? Berkurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh telah kami berikan kepada kamu nikmat yang banyak. Al-Kautsar di sana diterjemah dengan nikmat yang banyak. Tapi ketika kita menafsir Al-Kautsar itu bermakna sungai atau sumur atau air yang mengalir, yang di dalamnya itu ada di surga. Itu diperuntukkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi bisa mendapatkan umat-umat Nabi Muhammad Al-Kautsar itu. Caranya apa? Fasholli li rabbika wanhar. Maka solatlah kamu dan lakukanlah kurban. Berkurban kamu. Inna syani'aka huwal abtar. Maka sesungguhnya orang-orang yang membenci atau yang tidak mau mengikuti aturan atau arahan Nabi Muhammad SAW akan terputus. Apa yang terputus? Nikmat yang banyak tadi itu tidak bermakna. Jangan dirahmati Allah. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu ini di tahun kedua Hijriah di Madinah, beliau berkumpul dengan sahabat-sahabat. Lalu beliau tersenyum, kemudian beliau menunduk. Bertanya para sahabat, kenapa engkau tersenyum dan menunduk wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Muhammad SAW menjawab, sungguh
aku telah mendapatkan wahyu yang menceritakan nikmat yang besar. Dibacakan oleh Rasulullah wahyu itu, inna a'toina kal kautsar. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat, tahukah kamu apa itu al-kautsar? Tahukah kamu apa itu nikmat yang besar itu? Tahukah kamu? Maka semua tidak bisa menjawab. Yang tahu engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menyampaikan, nikmat yang besar itu adalah ada sungai, ada batang air, ada telaga yang sudah disiapkan Allah untukku. Di telaga itu berkumpul semua kebaikan. Semua nikmat ada di sana. Maka aku tersenyum karena aku akan mendapatkan tempat itu. Tapi yang kedua, kenapa engkau menunduk ya Rasulullah? Karena aku melihat bahwa akan ada nanti umatku yang diusir dari telaga itu. Seorang pemuda yang datang ke telaga itu lalu diusir. Lalu aku bertanya, kenapa diusir? Bukankah itu umatku, kata Nabi Muhammad. Lalu dijawab oleh malaikat Allah, dia memang umatmu, tapi pekerjaannya tidak seperti pekerjaanmu. Engkau ajak mereka berkorban, mereka tidak mau ikut berkorban. Engkau ajak dia untuk membagi sebagian hartanya untuk mendapatkan nikmat yang besar, dia tidak melakukannya. Maka hari ini dia tidak berhak untuk masuk ke dalam telaga yang penuh nikmat itu. Jemaah dirahmati Allah, apa makna yang bisa kita ambil dari ayat Allah ini? Rasulullah SAW tersenyum ketika disiapkan telaga itu oleh Allah, dan menunduk ketika melihat ada hamba Allah, ada umatnya nanti yang diusir dari tempat itu. Oleh sebab itu, kita yang masih diberi Allah kesempatan ini, segeralah berbagilah harta. Segeralah kan daftarkan diri, daftarkan nama, sehingga nanti nama-nama itu menjadi urusannya panitia kurban. Persoalan yang muncul yang paling berat itu adalah ketika panitia kurban sudah membuka, lalu kita sepertinya menunggu-nunggu dan mengulur-ulur waktu. Lalu yang kedua, ketika nanti hari kurban sudah dekat, lalu kita mendaftarkan diri, mendaftarkan nama, lalu panitia juga kelabakan untuk mencarikan binatang ternak itu. Jemaah dirahmati Allah, untuk menjadi panitia kurban tidak seindah menyebutkannya. Sulit untuk melakukannya. Belum lagi nanti upat puji, belum lagi nanti cerca dan maki dari peserta kepada kita. Oleh sebab itu, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya, mengorbankan anaknya, jauh lebih besar dan lebih bermakna, dan beliau tidak pernah menunda-nunda waktu. Bayangkan begitu dapat mimpi 3 malam berturut, lalu beliau sampaikan mimpi itu, lalu beliau lakukan penyembelihan itu. Itu pula yang kita ulangi hari ini. Untung saja Nabi Ibrahim alaihissalam rela dan redanya luar biasa, sehingga Allah melihat tingkat ketaatannya itu luar biasa. Allah ganti dengan binatang ternak. Binatang ternak itu ada sekarang bersama kita. Ikutlah bapak-bapak, saudara-saudara, daftarkanlah nama. Tadi ada jemaah yang bertanya di sebuah tempat, bolehkah didaftarkan orang yang sudah meninggal dunia? Saya jawab, yang meninggal dunia itu kan bapaknya, yang hidup anaknya. Anak itu apapun yang dia lakukan akan sampai kebaikan itu kepada orang tuanya. Lalu beliau sanggah saya, bukankah yang sudah meninggal itu sudah putus hubungannya amalnya? Betul, tapi anaknya tak pernah putus. Tak pernah putus, karena sang anak ini selalu berdoa. Idza matattu adam yang qata'a amalu illa min salasin, shadaqah jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, aw waladin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka bahagian daripada doa anaknya itu adalah bahagian membuat orang tuanya ikut berkorban kembali.
Lalu kata beliau, kalau begitu berarti benar anak saya ingin mendaftarkan nama ayahnya, silakan. Tapi panitia tetap diberitahu siapa yang dihubungi, karena yang almarhum sudah berpulang ke rahmatullah. Tentu yang bayar harus ada anaknya. Bikin pula nama anaknya di belakang. Jamaah rahmati Allah, ini anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, yang tak pernah puas merasa baik kepada orang tuanya ketika hidup, tapi sudah berpulang ke rahmatullah pun orang tuanya tetap ia lakukan kebaikan untuk mengirimkan doa itu. Mudah-mudahan kita semangat untuk berkorban bersama Bapak saudara-saudara. Hari ini Allah berikan kesempatan itu, besok belum tentu Allah berikan. Oleh sebab itu, yang mengetahui mampu tidaknya adalah kita sendiri, dan sudah menjadi rutinitas sepertinya di beberapa tempat. Ketika orang sudah mengikuti kurban tahun ini, maka tahun esok biasanya dia ikut pula, dan tahun berikutnya dia ikut pula. Dia tak akan pernah putus. Begitu nikmatnya ketika menjadi orang yang sudah pernah merasa menjadi peserta kurban itu. Mudah-mudahan masjid kita ini bisa menampung dan peserta bisa segera mendaftarkan diri, sehingga kurban kita itu nanti menjadi kurban yang sempurna. Usahakanlah kurban itu bizibhin azim, seperti binatang ternak yang besar. Jangan mencari harga yang paling murah, tapi carilah binatang ternak yang berkualitas. Kalau memang harganya besar, mahal, wajar pula lah dengan bobot daripada binatang ternak yang dikorbankan itu. Kalau kita mencari yang murah, maka siap-siap pula lah kecewa. Mungkin kita akan kecewa melihat binatang ternak saat hari dikorbankan itu. Sepertinya menurut kita belum pantas, tapi karena uang kita dibatasi, maka itu pula lah kemampuan daripada panitia mencarikannya. Mudah-mudahan terpenuhi rukun dan syaratnya, kurban kita diterima Allah nantinya. Fa'taduru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun bi taqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis sholihin. Rabbana anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al hadha baladan amina wa rzuqna ahluhu minat thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir, khususan baladina Indonesia bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru wa yazkurkum wa la tadhkurullahi